warga Jakarta. Bersama saya Aulia Sarvina, Berita Jakarta hari ini 17 Maret 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, warga Jakarta diimbau untuk melaporkan segala bentuk intimidasi atau pemaksaan terkait pengumpulan tunjangan hari raya kepada pihak berwenang. Tidak ada toleransi terhadap praktik premanisme dalam pengumpulan THR. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan tradisi berbagi dilakukan dengan semangat gotong royong dan tanpa unsur paksaan. Informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi DKI Jakarta membangun pagar pembatas di sepanjang Jalan Basuki Rahmat, Jakarta Timur sebagai upaya pemerintah untuk mencegah tawuran yang kerap terjadi di lokasi ini. Panjang pagar yang memisahkan Kelurahan Cipinang Besar Selatan dengan Cipinang Besar Utara ini mencapai 330 meter dengan tinggi 2,2 meter dan dilengkapi dengan kamera pengawas CCTV. Kemudian ada informasi dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta. Untuk menjaga perpindahan penduduk atau migrasi di Jakarta tetap tertata, nomor induk kependudukan diberi kepada warga Jakarta sesuai domisili. Warga Jakarta diberikan waktu maksimal 1 tahun untuk menyesuaikan identitas kependudukan sesuai dengan domisili. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Rumah susun Jagakarsa yang dibangun pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 406 hari kini telah siap huni, khususnya bagi warga berpenghasilan rendah. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menawarkan warga yang kerap terdampak banjir untuk pindah ke Rusun Jagakarsa dengan sewa per bulannya hanya mulai dari Rp865.000. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno melakukan kunjungan langsung ke Rumah Susun Jagakarsa di Jalan Marga Satwa, Jakarta Selatan, didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Kelik Indrianto, dan Wali Kota Jakarta Selatan, Munjirin. Rano meninjau kesiapan sarana dan prasarana Rusun Jagakarsa sebelum nantinya diresmikan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Rano pun mengapresiasi kualitas sarana dan prasarana yang telah dibangun. Rano menawarkan kepada warga Jakarta, terutama yang masuk dalam kategori MBR atau warga yang kerap terdampak banjir untuk pindah ke rusun. Ini juga khusus untuk masyarakat berpenghasilan rendah atau kita singkat MBR. Nah, dengan tinggal di Rusunawa diharapkan mereka juga dapat meningkatkan taraf hidup sehingga kemudian bisa mengakses jenjang perumahan berikutnya. Paling rendah 865.000 di luar token, di luar air. Rusun Jagakarsa dibangun di atas lahan 1,9 hektar dengan 3 tower dan 16 lantai. Rusun ini memiliki 723 unit hunian bertipe 36 yang sebagian juga diperuntukkan bagi penyandang disabilitas. Fasilitas yang tersedia di Rusun Jagakarsa ada perpustakaan, tempat ibadah, taman bermain, PAUD, dan juga tempat berusaha bagi warga. Rano pun juga meminta agar ada penambahan fasilitas daycare serta jaringan Wi-Fi internet. Dengan penyediaan rusun seperti ini, Rano berharap warga Jakarta bisa mendapatkan hunian lebih layak dan meningkatkan kesejahteraannya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Timur menerima permohonan bantuan pemakaman warga dengan bobot 200 kg. Sudin Gulkarmat Jakarta Timur bertindak cepat menindaklanjuti permohonan tersebut dengan mengerahkan 3 unit rescue untuk membantu melakukan pemulasaran jenazah.
Sebanyak 12 personel pemadam kebakaran Jakarta Timur dikerahkan membantu pemulasaran jenazah seorang wanita di TPU Kemiri, Rawamangun. Jenazah diketahui memiliki bobot sekitar 200 kg. Dalam video yang diunggah di Instagram @damkarjakartatimur pada Jumat 14 Maret 2025, terlihat petugas menggunakan pulai sistem untuk menurunkan jenazah dari mobil ambulan ke liang lahat. Terlihat beberapa warga turut membantu juga proses yang berlangsung sekitar 1 jam itu. Prosesi pemakaman berjalan lancar dan aman. Hal ini menunjukkan komitmen dari Dinas Damkar dan Penyelamatan DKI Jakarta tidak hanya menangani kebakaran, tetapi juga siap siaga membantu masyarakat dalam berbagai kondisi darurat. Segmen Info Jakarta kali ini ada Bang Jaki yang akan memberikan tips dan cara memantau kondisi cuaca terkini di Jakarta. Warga Jakarta bisa menggunakan aplikasi Jaki, aplikasi super app yang menyediakan berbagai layanan untuk warga. Bagaimana caranya? Kami hadirkan Bang Jaki untuk Anda. Bang, ini BMKG beneran ya ngeluarin peringatan potensi hujan ekstrim di Jakarta dari tanggal 11 sampai 20 Maret. Iya, ini gue juga lagi baca nih beritanya. Pemprov DKI udah kerjasama sama BMKG buat operasi modifikasi cuaca, biar curah hujan bisa dikurangin. Tapi warga juga harus tetap waspada ya. Makanya nih, Pemprov DKI nyaranin kita buat pantau kondisi lewat aplikasi Jaki, Di aplikasi Jaki ada fitur pantau banjir. Jadi kita bisa lihat update kondisi di berbagai titik, Kalau lo nemu genangan atau kagak banjir, kita juga bisa langsung lapor nih lewat fitur laporan warga, biar langsung ditanganin, Wah, keren juga ya, Bang. Banyak, Lo nih bisa ngecek berita terbaru soal banjir, terus ngelaporin masalah yang bisa bikin banjir kayak sampah atau kagak drainase mampet, Udah gitu nih, ada daftar nomor siaga buat keadaan darurat 112, Layanan 112 itu gratis, Bang. Iya, gratis, udah gitu aktif 24 jam lagi, Beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Maret 2025. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Selasa 18 Maret 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Kepulauan Seribu. Sementara Jakarta Timur dan Jakarta Utara diperkirakan diguyur hujan disertai petir. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.